Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman yang saya cintai. Sesi kali ini saya akan membawakan tentang pentingnya pengamalan ilmu pengetahuan. Kita tahu dalam kehidupan umat manusia di berbagai negara dan bangsa, banyak sekali terjadinya satu musibah. Kalau kita klasifikasikan, kira-kira musibah itu yang paling muncul ke permukaan itu sedikitnya 3 macam. Pertama, musibah yang sifatnya alam. Yang kedua, musibah sosial. Dan yang ketiga, musibah pada level individual. Nah, ketiga musibah itu kalau kita lihat secara seksama, itu muncul karena sebagian besar manusia tidak mengamalkan pengetahuannya. Banyak orang mengetahui bahwa alam semesta ini memiliki hak. Misalnya yang paling menonjol dalam kehidupan kita, air. Kita tahu air mengalir dari atas ke bawah. Nah, di bawah itulah kemudian air biasanya selain dia mengalir, dia menggenang di situ sesuai dengan keadaan tanah yang ada di bawahnya. Kita sering lihat banyak orang menyulap, mengubah tempat air menjadi tempat-tempat lain. Misalnya tanah yang di situ biasanya air menggenang, diuruk dia menjadi satu perumahan, menjadi perkantoran. Karena itu mungkin di tempat yang tadinya air menggenang karena diuruk dengan dataran yang lebih tinggi dari sekitarnya, mungkin tidak lagi banjir di situ, tapi banjir pindah ke tempat lain. Maka terjadilah musibah di sekitar tanah yang diuruk tadi itu. Itu contoh kecil dari bahwa kita tidak taat pada pengetahuan. Bahwa secara pengetahuan ya air selalu begitu. Jadi yang salah adalah kita yang tidak mentaati lagi pengetahuan. Banyak hal lain secara sosial misalnya. Banyak sekali bencana-bencana yang sifatnya sosial. Terjadi korupsi, terjadi krisis moneter, krisis kepercayaan dan sebagainya. Itu karena lagi-lagi orang-orang yang mengalami itu tidak taat pada pengetahuan yang dimilikinya. Dan seperti Al-Quran jelaskan, akibat dari segelintir orang yang tidak mentaati pengetahuannya tadi itu, efeknya tidak hanya mengena kepada orang yang melakukan itu, tetapi orang-orang yang tidak tahu menahu pun terkena akibat itu. Karena itu ini menjadi penting sekali diskusi tentang kita harus bahkan wajib mengamalkan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Maka Imam Al-Ghazali secara tegas dalam Ihya Ulumuddin mengatakan, la yakunul mar'u aliman hatta yakuna amilan. Tidaklah seseorang disebut berilmu kalau orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Nah, kita lihat secara individual. Secara pengetahuan banyak sekali sekarang orang mengetahui tentang pentingnya olahraga, pentingnya menjaga pola makan, pola istirahat, pentingnya menjaga bagaimana supaya tubuh kita mendapatkan asupan-asupan gizi yang baik, serta waktu-waktu istirahat yang waktu istirahat itu membuat sel-sel kita memperbaiki dirinya sendiri secara alami dalam tubuh kita. Tetapi berbagai macam pengetahuan tadi itu sebagian besar tidak kita lakukan. Karena itu berbagai bencana yang bersifat penyakit misalnya, dia muncul banyak kepada orang-orang tersebut. Dan itu bukan berarti orang tersebut tidak mengetahui secara pengetahuan, tapi justru mengetahui cuma tidak mengikuti, tidak menjalankan sesuai pengetahuannya. Maka ada satu istilah dalam bahasa Arab itu disebut al-ilmu imamul amal. Ilmu itu sebetulnya pemimpin dari perbuatan kita.
Jadi perbuatan kita itu yang benar adalah diarahkan, dipimpin oleh pengetahuan kita. Teman-teman yang saya cintai, jadi keseluruhan bencana muncul karena kita tidak taat asas, tidak mengamalkan ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran secara retorik memerintahkan kepada Rasulullah tentang orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui. Kenapa saya sebut retorik? Karena sebetulnya jawabannya kita sudah tahu, cuma untuk mempertegas. Misalnya dalam surat Az-Zumar, Al-Quran atau Allah berfirman kepada Rasulullah, "Qul," katakan ya Muhammad, "hal yastawil lazina ya'lamuna wal lazina la ya'lamun." Katakan ya Muhammad, apakah sama orang-orang yang berpengetahuan dengan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Lalu ditegaskan di surat tersebut, "Innama yatazakkaru ulul albab." Sesungguhnya orang-orang yang terus-menerus memikirkan, mengingat tentang yang berpengetahuan dengan yang tidak berpengetahuan itu adalah kaum terpelajar yang disebut ulul albab. Kita tahu ulul albab, albab jamak dari lub. Lub adalah innermost heart, hati terdalam. Karena itu yang disebut kaum terpelajar adalah kaum yang menggunakan hati terdalamnya dia dalam melihat berbagai macam fenomena-fenomena ini. Teman-teman yang saya cintai, jadi betapa pentingnya kita mengamalkan ilmu itu sepenting mencari ilmu itu sendiri. Karena itu ilmu yang banyak yang kita tuntut menjadi tidak ada artinya kalau ilmu tersebut tidak kita amalkan. Dalam salah satu peribahasa bahasa Arab itu disebut al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Artinya apa? Artinya tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam salah satu keterangan dari Rasulullah Muhammad SAW, orang yang berilmu lalu tidak mengamalkan ilmunya, maka diancam nanti di akhirat dia menjadi pemimpin masuk neraka. Karena apa? Karena dia membohongi pengetahuannya dalam perilaku keseharian. Teman-teman yang saya cintai, jadi mari kita amalkan ilmu sekecil, sesedikit apapun ilmu yang kita miliki, kita amalkan. Karena dengan cara mengamalkan ilmu, insya Allah bencana baik yang bersifat alam, sosial maupun individual, insya Allah itu akan tercegah. Karena apa? Karena semua alam ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia memiliki caranya, dan cara itu bisa kita pelajari. Hasil dari mempelajari berbagai macam alam semesta itu melahirkan pengetahuan buat kita. Saya kira sesi kali ini saya akan akhiri sampai di sini. Semoga ada manfaat buat kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.